Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen ya. Adisna hadir. Ali Bahsa hadir. Ganti Sofia hadir. Didi Mulyadi hadir. Fatimah Hasanah, Halimah Mulia, Hana Saraswati. Mana Hana? Oh, izin. Kemana Hana pergi? Oh, ke rumah neneknya. Oke, berarti izin ya. Hawaryani. Oh, masuk. Oke. Iya, Hawa. Lili Sopiana. Oke, Lili. Miatun Hasanah, Nova Arini. Masuk ya, berarti ya. Novita Sari, Rara Maulida, Rosalina. Mana? Oh, Sony Septian. Sakit. Sejak berapa hari dia sudah tidak masuk? Oh, baru 2 hari sama hari ini. Oh, lagi sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh ya. Sofiana Sari, Zafitra Zahrani. Oke. Baik anak-anak, berarti ada 2 yang gak masuk ya. Yang sakit kita doakan semoga mereka cepat diberikan kesembuhan. Sebelumnya anak-anak, Ibu minta kepada kalian untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian dan juga rapikan meja dan bangku kalian supaya bersih dan rapi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nah, itu dibersihkan, itu diangkat. Nah, itu. Nah, ya bagus. Nah, anak-anak, kan jika bersih dan rapi seperti ini, maka kita belajarnya menjadi nyaman dan tenang. Oke? Baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bab 4 mengenai pengurusan jenazah dan ziarah kubur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dalil nakli mengenai kepedulian terhadap jenazah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan sholat jenazah. Baik anak-anak, yang pertama itu adalah pengurusan jenazah. Nah, apabila ada saudara kita yang meninggal atau sesama umat muslim meninggal, maka kewajiban kita adalah mengurus jenazahnya atau menunaikan hak-haknya. Ibu mau tanya nih kepada kalian, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa kewajiban kita terhadap saudara muslim yang meninggal dunia? Ya, siapa yang bisa? Ali? Agisna? Atau Sofiana, silakan. Oh, Ali. Silakan Ali, berapa jumlahnya? Baik, benar. Anak-anak sekalian, kewajiban kita terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah ada 4. Yang pertama itu adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, dalam kitab fikih juga dijelaskan ditambah satu lagi, yakni adalah mengantarkan jenazah atau mengangkat jenazah ke pekuburan. Anak-anak, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka hak-haknya harus ditunaikan, harus segera dilaksanakan pengurusan jenazahnya.
Nah, seperti dalil hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang berbunyi asri'u bil jenazah, segerakanlah pengurusan jenazah, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berarti Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa jika kalian meninggal sebelum aku, karena aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian mensolatkan dan menguburkanmu. Nah, anak-anak, dari kedua hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus memiliki rasa kepedulian terhadap jenazah atau orang yang meninggal dunia. Nah, kepedulian ini adalah sebagai bentuk pengurusan atau menunaikan hak-hak si mayit. Nah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Ini semua sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim yang meninggal dunia. Nah, baik anak-anak, yang pertama itu adalah memandikan jenazah. Nah, memandikan di sini berarti kita tuh membersihkan seperti orang yang baru lahir itu kan harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ketika meninggal dunia pun harus seperti itu, kita harus bersih untuk menghadap Tuhan kita. Nah, yang wajib memandikannya itu adalah tentu keluarga dekat dan sesama jenis. Maksudnya adalah misalkan nih ya, mayitnya adalah perempuan, maka yang memandikannya itu adalah keluarga kerabat atau keluarga atau kerabat dekat yang berjenis kelamin perempuan. Nah, begitupun sebaliknya, kecuali mayit anak kecil boleh dimandikan oleh siapa saja. Maksudnya itu boleh perempuan ataupun boleh laki-laki. Nah, untuk tata cara pemandian jenazahnya bisa dilihat sebagai berikut. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama dilakukan adalah menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali mayat anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya kecuali mayat perempuan yang sedang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Nah, diantaranya dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Nah, waktu menyiram itu ditutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air. Yang kedelapan, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kesembilan, yakni yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Kemudian setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, anak-anak, mengkafani di sini tuh berarti membungkus seluruh tubuh si mayit. Nah, tujuannya adalah supaya binatang-binatang nanti di dalam yang ada di dalam kubur tidak menggigit atau menggerogoti mudah menggerogoti atau memakan daging-daging jenazah. Nah, oleh sebab itu kan dalam Islam itu kita mengetahui bahwa jika mayitnya perempuan maka kain kafannya itu sebanyak 5 lapis kalau perempuan. Nah, jika laki-laki maka jumlah lapisan kain kafannya itu adalah 3 lapis. Nah, mengenai tata caranya adalah sebagai berikut. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama-tama, letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki. Yang kedua, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapisan ketiga bentangkan di tengah-tengah. Yang ketiga, taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Yang keempat, letakkan kain sorban dan kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas, kemudian letakkan kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Yang kelima, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit, dan bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Yang keenam, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit.
Yang ketujuh, bujurkan kain kecawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Yang kedelapan, sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Yang kesembilan, pasang syawat dan talikan pada bagian atas. Yang kesepuluh, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Yang ke-11, sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ke-12, tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi dengan kapur barus dan cendana yang dihaluskan seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak leher dan wajah atau muka. Yang ke-13, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Yang ke-14, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Yang ke-15, ikatlah sorban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Yang ke-6, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi lapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Yang ke-17, kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Nah, anak-anak, mensolatkan jenazah di sini tuh sangat penting sekali ya. Nah, sholat jenazah ini sudah banyak kita terapkan. Sudah banyak kita lihat. Setiap ada orang yang meninggal dunia, pasti kita pergi ke masjid untuk mensolatkannya. Nah, anak-anak, hukum sholat jenazah sendiri adalah fardu kifayah. Artinya jika ada satu orang saja yang menunaikannya, berarti orang yang lain juga istilahnya sudah gugur gitu kewajibannya. Tidak diwajibkan lagi untuk orang lain. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, jika ada yang meninggal dunia, baik itu ayah, ibu, atau saudara, atau kerabat, tetangga, dan kalian semua, maka kalian harus menunjukkan rasa kepedulian kalian minimal dengan pergi mensolatkannya ke masjid. Nah, untuk tata cara sholat jenazah sendiri adalah sebagai berikut. Tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Lafaz niatnya yakni usolli ala hazihil mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya adalah perempuan, maka lafaz niatnya berbunyi usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Nah, doa jenazahnya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya berbunyi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya, ya Allah ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, dan maafkanlah kesalahannya. Kemudian yang kelima, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa yakni Allahumma la tajrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya berbunyi Allahumma la tajrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha, yang artinya, ya Allah janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau berikanlah fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Kemudian yang terakhir yaitu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Keempat adalah menguburkan jenazah. Nah, anak-anak, menguburkan jenazah ini merupakan prosesi terakhir dari serangkaian pengurusan jenazah. Nah, untuk tata cara penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, menggali dan memperdalam galian lubang kubur. Yang kedua, memasukkan mayat ke dalam kubur dengan cara mendahulukan kepala mayit dari arah kaki kubur. Yang ketiga, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan ke sebelah kiri dinding kubur. Yang keempat, sewaktu memasukkan mayit ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim sunnati Rasulillah Allahumma aftah abwaabas sama' liruhihi wa akrim nuzulahu
mudkhalahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabri. Yang artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Yang kelima, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan untuk melepas tali ikatan dimulai dari tali kepala. Yang keenam, di atas mayit ditaruhkan papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar mayit tidak kena langsung saat ditimbun tanah. Yang ketujuh, menimbun mayit dengan tanah dan meratakan kuburan serta memasang batu nisan. Materi yang selanjutnya adalah tentang ziarah kubur. Nah, ziarah kubur dimaksudkan di sini adalah kita bisa melihat dari kata ziarah yang berarti berkunjung atau mengunjungi. Mengunjungi di sini adalah mengunjungi kuburan. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mengingat kematian sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita berziarah kubur maka kita akan mengingat kematian. Nah, jika kita sudah mengingat kematian, maka kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik untuk bekal kita nanti di akhirat, dan juga itu semua akan menjadi pengendali dalam diri kita supaya kita tidak melakukan dosa. Nah, lalu bagaimana sih etika atau adab ketika berziarah kubur? Nah, yang pertama itu adab yang harus kita miliki adalah yang pertama, ketika kita berziarah ke kubur, maka kita harus niatkan ikhlas semata-mata karena Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita masuk nih ke kubur, ketika sampai pintu, kita harus memberikan salam kepada penghuni kubur. Seperti Assalamualaikum ya ahli kubur, Assalamualaikum penghuni kubur. Nah, setelah itu yang adab kita adalah mendoakan ketika kita sampai di kuburan, kita mendoakan si mayit, mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraannya nanti di alam barzah dan juga di akhirat kelak. Yang terakhir adalah adab yang harus kita miliki adalah yakni tidak boleh kita menduduki atau melangkahi kuburan yang ada di sana. Itu sangat tidak dianjurkan kayak gitu. Kita berusaha untuk tidak melangkahi ataupun menduduki makam yang ada di kuburan tersebut. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Nah, jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Oke, Ali silahkan. Apa pertanyaannya, Ali? Oke, baik anak-anak, bagus sekali pertanyaan Ali ya. Nah, bagaimana jika ada mayat atau seseorang yang tenggelam di dasar lautan yang luas, lalu mayatnya itu ditemukan dan ada beberapa mayat yang ditemukan dalam kondisi yang rusak kayak gitu. Anggota badannya hanya separuh yang ditemukan, yang separuhnya lagi hilang di bawah arus pantai atau arus laut kayak gitu. Nah, lalu bagaimana sih tata cara pengurusannya? Baik anak-anak, begini ya. Sebelumnya, orang yang mati di lautan itu atau yang tenggelam di lautan dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Nah, jika jenazah atau mayat korban yang tenggelam di sungai di pantai tersebut atau di laut ditemukan secara utuh, maka para ulama fikih sepakat bahwa jenazah utuh tersebut wajib dimandikan, dikafani dan juga disolatkan. Nah, menurut mazhab Hanafi, apabila ada atau sebagian dan juga kepala mayat tersebut ditemukan, maka wajib mayat tersebut dimandikan. Nah, apabila ada sebagian tubuh mayat tersebut ditemukan tapi kepalanya tidak ditemukan, maka tidak wajib disolatkan. Nah, berbeda lagi dengan pendapatnya Imam Maliki bahwa apabila sebagian atau sebagian besarnya kayak gitu ditemukan anggota tubuh mayat tersebut, maka wajib dimandikan. Lalu bagaimana tata cara pemandian tubuh jenazah yang hanya ditemukan sebagian atau tubuhnya sudah rusak? Nah, jika ditemukan sebagian potongan tubuh jenazah tersebut atau tubuhnya sudah rusak dan tidak dapat dimandikan dengan cara yang sesuai ditentukan oleh syariat, maka anggota tubuh jenazah tersebut cukup disirami dengan air untuk membersihkan anggota tubuh mayat tersebut.
Nah, bagaimana Ali? Apakah ada gambarannya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari Ibu. Silahkan. Oke, nah bagus. Ya, nah silahkan ada lagi yang ingin bertanya? Baik anak-anak, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Oh ya, untuk minggu depannya kita akan mengadakan praktik sholat jenazah. Ibu minta kalian dari sekarang untuk mempersiapkan mulai dari bacaannya, gerakan sholatnya, dan juga doa-doa dalam sholat jenazah supaya nanti minggu depan kalian dapat tampil dengan maksimal. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.